pembuatan form class. Form class sendiri kalau kita perhatikan di database itu pada dasarnya hampir sama konsep strukturnya dengan yang di form petugas. Di sana dia punya ID petugas, ada primary key-nya. Di kelas juga sama ya, ada primary key-nya. Nah, ini kemarin kita sempat di petugas, sebelum kita lanjut ke pembuatan form, kemarin ini kita jadikan auto increment. Sama, di kelas juga kita jadikan auto increment. Auto increment-nya kalau di MySQL front ini dia. Sama aja ya. Pakai cara yang kemarin menggunakan phpMyAdmin juga bisa dicentang kotak AI ya. Dicentang kotak AI. Kalau sekarang ini kalau pakai yang MySQL front tinggal diklik 2 kali ganti yang defaultnya jadi auto increment. Nah, ini udah cuman ada 3 inputan, ada adik kelas, nama kelas, dan kompetensi keahlian. Ini kompetensi keahlian nanti kita coba modif ya. Kompetensi keahlian ini bisa kita isikan, nanti bisa juga dipilih gitu dari yang sudah pernah diisikan. Kompetensi keahlian ini kan maksudnya kayak RPL gitu ya, DG, AP, AKT kan gitu ya. Ini bisa kita isi, bisa juga menjadi pilihan. Berarti nanti di sini pakai combo box. Nanti kita modif gimana caranya. Oke, sekarang kita buat desainnya aja dulu. Desainnya, kayak model kemarin aja. Kita sudah punya, ini kan kebetulan sama-sama master kan? Ya, otomatis tombol-tombolnya sama. Nanti yang membedakan palingan inputannya. Berarti ini kita bisa kopas. Ya, klik kanan, copy. Ingat caranya yang jangan sampai salah. Kalau salah nanti yang ada gagal semua. Klik kanan, paste. Jangan dibuka dulu, diganti dulu namanya. Form petugas menjadi form master kelas. Nah, kita copy namanya tanpa VB-nya, tanpa titik VB-nya, baru masuk ke bagian code. Ya, ini kita master petugasnya kita Ctrl H, lalu diganti dengan master ke kelas. Ingat ini current dokumen, lalu kita replace. Thread, ada 2 yang dia temukan, set, errornya langsung hilang. Nah, kalau udah hilang, bisalah kita buka yang form kelas. Gitu. Tinggal diganti-ganti, pelan-pelan gantinya. Ini jadi kelas, petugas juga jadi kelas. Logonya cari kelas itu logonya kayak ruangan-ruangan gitu. Anak kayak yang identik. Nah, anggaplah ini ya, ada papan tulisnya gitu ya, ada media belajarnya. Oke. Kalau detail petugas kita ganti menjadi detail ID petugas apa? ID ya, kan enak. Terus di sana ada nama kelas. Nah, ini tidak kita pakai nih. Tidak. Delete. Ini kita unlock. Set. Yang ini jadi kompetensi. Nah, kalian. Nah, ini bisa kita tinggiin. Ini kita gitu. Lock lagi. Nah, ini jadi ganti jadi ID kelas. Ini jadi kelas namanya, ini menjadi keahlian ya, kompetensi keahlian. Nah, jadi kan desain kita cepat ya, cepat kalau sudah jadi satu. Jadi itulah trik-triknya. Jadi kita ngerancang cukup satu, kalau sudah jadi itu bisa kita manfaatkan template-nya untuk yang lain. Caranya ya tadi itu template, jangan sampai salah kan. Nah, berarti di sini kita sudah punya. Nah, ini kalau ini kan kalau kita jalankan, ini hanya bisa dipilih kan, nggak bisa diketik. Nah, kita rubah berarti kembalikan seperti yang kemarin aslinya.
itu ada namanya drop down style, kita ganti menjadi mana dia? Kita ganti menjadi drop down biasa. Tuh, jadi dia bisa diisi, bisa juga dipilih. Kalau belum ada datanya berarti dia diisi, kalau sudah ada datanya berarti dia dipilih. Atau kalau mau nambahkan datanya lagi atau menambah pilihannya berarti diisi lagi gitu. Ya. Oke, kita masuk ke bagian code. Di sini tidak perlu dipertanyakan ya, ada sign F7. Nah, kita mulai dari awal. Tampung, masih aman. Select bintang from petugas, kita ganti menjadi kelas. Ini masih sama. Tampil data, txt kelas. Tampil data ini berarti waktu kita tekan refresh dia membersihkan, menampilkan ulang datanya, lalu membersihkan inputan txt kelas, nama kelas. Txt kelas. Sebentar. Oh sorry. Ini adalah ID. Ya, ID kelas ya. Ini saya bingung. ID kelas dibersihkan, nama kelas dibersihkan, password dan nama petugas tidak ada. Ya. Kompetensi kalian dijadikan -1, maksudnya adalah dikembalikan kosong. Oke, nama kelas fokusnya. Nah, waktu simpan data, pengecekannya yang wajib diisi apa? Nama kelas. Sama apa? Kompetensi keahlian saja. Yang nama petugas dan level tidak ada. Kata-katanya juga diganti dong. Ya enggak? Berarti nama kelas dan kompetensi. Kalau ini harus lengkap tulisannya. Ya, keahlian ini yang ditampilkan. Wajib diisi. Oke. Nah, masuk lagi kita sekarang ke perintah insert-nya. Nah, perintah insert kayak kemarin kita buka PHP my admin. Host PHP my admin. Jadi kita ambil panduannya dari sana biar tidak ada yang error. Sebenarnya bisa aja langsung, nggak masalah kalau kalian rajin. Ini kan ada ID kelas sampai kompetensi kalian bisa kalian kopas. Biar nggak salah-salah, kita ambil aja dari sini. Tinggal diganti ya. Root ya. Oke. Di kelas pilih SQL, lalu pilih insert. Ini kita kopas, taruh dulu di notepad biasa, paste. Ini kita kopas, Ctrl H, paste, replace all. Nah, udah kan? Ini kita copy lagi, pindahkan ke CB-nya dari awal sampai akhir. Tuh. Ya, hapus aja dulu biar enggak ragu. Tuh. Ya tinggal diganti. Ini yang untuk ID kelas kan karena dia udah auto increment, berarti kita tidak butuh kan. Kecuali dia tidak auto increment. Tuh, berarti tinggal value 2 dan value 3. Ya ingat, tanda petik 1 2 kali. Di dalam tanda petik 2 2 kali, tanda dan juga 2 kali, di dalamnya baru txt nama kelas titik s. Kalau sudah jadi satu, karena ini kebetulan sama-sama string, ini juga string, bisa kita samakan. Jadi txt kompetensi kali. Update juga sama ya, update juga sama. Saya tinggal tekan update ya. Paste yang Ctrl H dulu ya. Replace all. Yang ID kelasnya, value satunya pindahkan ke angka 1. Tuh, jangan lupa hapus komanya ini. Kalau sudah, pindahkan lagi dia ke CB-nya. Set. Tuh, sampai bersih, paste.
udah. Ini kita sudah punya, ya kan, untuk yang nama kelas. Kita juga sudah punya yang untuk kompetensi keahlian, yang value 3. Nah, yang value 1 tinggal kita sama, kebetulan sama-sama string, tinggal ganti menjadi ID kelas. Selesai kan? Untuk yang simpan. Untuk yang ubah data, ini sama ID petugas, bukan ID petugas di sini. Ya, kita ambil namanya ID ke kelas. Ini udah benar. Ini nama kelas, nama kompetensi kalian berarti di sini ya. Nah, ini berarti yang password sama petugas hapus. Ubah sudah jadi, tinggal hapus. Kalau hapus kan enggak ribet. Tinggal ganti aja nih, delete apa? From class where ID class. Ya, where ID kelas sama dengan kata kunci. Kata kuncinya diambil juga dari ID kelas. Dan ini udah aman. Nah, tinggal ganti primary key-nya namanya ID kelas. Delete from class where ID kelas, ambil dari yang diambil tadi itu, yang kata kunci. Udah, lanjut. Nah, masuk sini. Ada perlu pakai password enggak? Enggak ada, hapus. Ya, terus habis. Jadi deh, kan? Cepat ya? Iya. Enak ya kalau sudah udah jadi satu. Nah, tinggal coba kita tes aja dulu. Sambil kita modif yang tadi, yang kita bilang tadi. Kita tes aja dulu. Ubah, hapus, delete-nya. Jadi harus dites semua ya, diuji semua. Misalkan saya mengisi nama kelasnya 11, 12 ya, RPL 2. Masuknya ke rekayasa. Sekarang udah enggak rekayasa perangkat lunak, TKI. Teknik komputer dan informasi. Terus bisa cek aja. Kepanjangan TKI. Tunggu bacain. Itu maksudnya. Teknik komputer dan teknik apa teknik? Yang di belakang saya loh. Teknik tadi dibilang. Teknik komputer dan udah bener berarti. Nah ya. Nah, ini yang belum nih. Oh, ini gara-gara kita udah buat admin sama tugas. Oke, kita ganti dulu ya. Di master class ini kita hilangkan itemnya. Kan dia udah punya item dasar ya. Tuh, dihilangkan. Terus jadi waktu ngebersihin berarti tempatnya. Teknik komput. Udah sih sebenarnya ini. Coba. Ubah, simpan. Nah, ini nggak mau bersih nih. Berarti coba kita tambahkan ya. Coba kita pakai tag kalian titik tag sama dengan kosong gitu ya. Lihat saja ya. Siapa tahu bisa bersih juga pakai ini. Ubah, simpan. Oh, bisa ya. Ganti aja. Tuh. Tag komputer kalian titik tag sama dengan kosong. Misalkan isi lagi yang lain. 12 RPL 1. Nah, cuma jadi masalah ini tidak bisa dipilih. Walaupun di sini saya sudah memberikan pilihan. Harusnya kan ini menjadi pilihan kan. Atau misalkan PMS misalkan sini. PMS. Berarti di sini harusnya pemasaran, gitu ya. Saya nggak tahu sih pemasaran jangan apa. Nah, harusnya di sini jadi pilihan pemasaran dan teknik komputer dan informasi. Lalu sama satu lagi nih.
Kalau saya tutup ini, belum saya tutup ya? Oh iya. Jangan-jangan yang kemarin juga belum? Belum ya? Gak masa petugas. Kelewatan. Oh iya benar ya. Jangan di titik close sudah ada, kita punya tutup data. Tutup. Sebentar, kelas juga sama berarti tutupnya kelupaan. Ini yang saya bilang. Kalau saya jalankan, perhatikan ya. Karena dia datanya panjang, tapi ternyata yang tampil cuma sedikit gitu loh. Tuh lihat. Akhirnya dia kepotong, dikasih tanda titik 3. Gimana caranya? Ada pakai dua cara sebenarnya. Kalau pakai coding bisa, kalau mau langsung juga bisa. Kalau mau langsung begini nih, klik di data data grid view ini. Ada properti tidak salah, namanya nih auto size column mode. Dia akan membesarkan kolom sesuai dengan apa gitu loh. Ini kan sekarang kondisinya non itu berarti tidak ada. Nah, ada yang bilang ada pilihan sesuai dengan apa di sini. Kolom header berarti sesuai dengan nama kolomnya, berarti yang paling atas. Tapi tetap aja kalau isiannya panjang tetap tanda titik 3. Yang paling pas adalah all cell. Dia akan mengikuti ukuran isiannya, selnya. Baik itu yang di header ataupun yang diisi isian tabelnya. Dan kita lihat ya, ikut besar enggak dia? Tuh ya. Jadi lengkap semuanya kelihatan. Tadi ID class kan panjangnya sampai sini kan? Sama dia dikecilkan karena memang ID class cukup sampai sini. Gitu. Jadi kita ganti tadi apa? Auto size column mode. Ya, auto size column mode menjadi all cell. Boleh pakai coding juga, taruh di form load. Ya. Nih, taruh di sini nih. Di setelah ID class-nya boleh atau di paling atasnya juga boleh. Apa tadi? Data grid view 1 titik auto size column mode sama dengan all cell gitu. Jadi pakai coding bisa. Jadi kalau pakai coding, kenapa pakai coding lebih bagus? Karena kita bisa tahu oh ternyata yang saya ada rubah ini gitu. Tapi kalau pakai tadi manual kan kita nggak bisa lihat gitu. Berarti di petugas juga gitu ya. Tuh tambahkan di paling atas. Paling atas atau di sini juga boleh. Tapi usahakan sebelum tampil data, karena kalau ditaruh di bawah tampil data, yang ada dia udah nampilkan baru di auto size gitu. Jangan-jangan nanti nggak bisa. Nah sama aja ya, bisa juga. Jadi manual bisa, pakai coding juga bisa. Jadi nggak ada titik-titiknya sekarang. Nah sekarang ini PR kita nih, gimana caranya supaya ini loh, supaya ada pilihan kayak gini ya. Ada pilihan berdasarkan yang ada di sini. Nah, perlu kalian ketahui bahwa untuk menampilkan pilihan itu kita bisa memanfaatkan perintah distinct namanya di dalam MySQL. Ini contohnya nih. Saya coba masuk ke ini pakai perintah MySQL ya. Coba saya besarkan dulu view setting, program setting, editor. Lah ya. Oke. Nah, saya ketik ini, select yang mau kita tampilkan apa tadi dalam kelas, yang mau jadikan pilihan kompetensi kalian kan. Nah, berarti coba kita buat gini, select kompetensi kalian from kelas. Saya kembali lagi ke VB-nya, coba saya tambahkan lagi satu ya. Saya tambahkan lagi satu coba. 12 RPL 1. Simpan. Ini pilihannya berarti berapa nanti ini? 2 apa 3? Kalau saya harus tampilkan di sini harusnya 2 apa 3? Harusnya 2, walaupun di sini ada yang sama gitu. Tetap 2 karena yang sama dijadiin 1. Coba kita cek dulu pakai perintah ini, select select kompetensi kalian from kelas. Yang tampil 3-3-nya. Yang kita mau adalah ini yang sama dijadiin 1. Itu kita memanfaatkan namanya distinction, salah. Nah, kita memanfaatkan fungsi distinct. Coba kita lihat. Tuh.
Ya, fungsi distinct itu menampilkan yang sama dijadiin satu. Ini jadi kita bisa manfaatkan sebagai pilihan dari data yang sudah pernah kita isi. Kelihatan ya? DISTINCT. Nah, ini kita kontrol A, kita kopas. Kita buat dulu. Masukkan ke mana dia nih? Di form kelas. Ketika dia akan mengeksekusi itu, perintah tadi itu, ketika kita mengarahkan kursor ke kompetensi ke ahlian. Artinya apa namanya itu? Kalau di sini namanya got focus. Ya. Gampangnya gini, kita masuk ke bagian coding, cari komponennya namanya apa tadi? TXT kompetensi ke ahlian, lalu pilih sini got focus. Tuh, disinilah kita akan meletakkan codingnya. Ya, inilah kita akan meletakkan codingnya. Codingnya bagaimana? Nah, ini ya. Pertama, kita buat dulu penampung untuk mengeksekusi perintah SQL yang tadi. Misalkan dim apa tadi itu? Com keahlian sama dengan eksekusi SQL. Ya. Tuh, select distinct kompetensi kalian from ke kelas. Sebentar dulu. Ya tuh. Oh ya, kompetensi kalian. Oke. Dah. Titik data. Sorry. Titik select. Nah, gitu. Titik select. Dia akan mencari data itu dan dimasukin dalam kompetensi ke ahli. Nah, setelah itu tinggal kita buatkan looping untuk mengambil data ini dan diisikan ke dalam apa tadi? Itemnya si kobobok kompetensi ke ahlian. Berarti untuk ngelooping data itu bisa pakai for, bisa pakai looping while. Tetapi kalau untuk ngelooping data yang sudah ada, lebih baik kita pakai for each. Jadi dia nggak perlu dikasih kondisi, dia akan tahu kapan dia habis datanya, dia berhenti gitu. Jadi kita pakai for each. Dari apa? For each yang ditampung di anggaplah isi variabelnya in dari kompetensi ke ahlian. Jadi dia akan ngelooping sebanyak data yang ada dalam kompetensi ke ahlian. Tadi waktu kita cek di MySQL hasil eksekusinya ada berapa data? 2 data. Berarti loopingnya nanti akan 2K. Nah, setiap looping nanti akan diisi ke variabel isi namanya. Nah, barulah di dalam sini kita akan mengisikan txt kompetensi keahlian titik item titik add isi. Jadi dia akan menambahkan item pada kompetensi kalian yang berdasarkan data yang ada pada isi itu. Oke, kita cek aja dulu. Kayaknya nanti akan ada yang agak salah. Tuh ya, apa ini salah? Oh sorry. Sorry ya, ini bukan isi ya. Isi titik item belum selesai. Nama kolomnya apa tadi? Kompetensi keahlian. Sorry. Ya ini kan juga masih ngambang isinya. Jadi dipilih. Siapa tahu di dalam isi ini kan ada banyak kolom kan. Nah, coba kita tes. Yap, bisa ya? Cuma jadi masalah nih, kalau saya pindahin ke sini lagi, balikin lagi ke sini, lihat isinya jadi berapa? Jadi 4, karena tidak ada perintah untuk membersihkannya lagi sebelum pengisian. Berarti sebelum looping ini kita tambahkan txt kompetensi keahlian titik item titik clear. Jadi dibersihkan dulu sebelum diisi. Jangan sampai udah diisi nanti pindah lagi ke kursor berikutnya, balik lagi, ngisi lagi, jadinya banyak. Paham ya logikanya ya? Nah, jadi kayak gitu. Inilah codingnya. Jadi bersihkan dulu, panggil distinct-nya, looping distinct-nya, isikan ke dalam komponen txt kompetensi keahlian. Ya, seginilah jadinya. Sebenarnya nanti bisa kita sederhanakan ini. Tidak apa-apa, gini aja dulu. Berarti kita letakkan di dalam apa tadi? Got focus. Even ketika kursor diarahkan ke suatu
komponen. Lihat sekarang. Tuh. Balik lagi sini, tetap 2. Karena ada perintah untuk membersihkan terlebih dahulu. Jadi sekarang enak. Barang yang sudah kita isikan tinggal dipilih. Kalau yang belum diisikan bisa input gitu. Jelas ya? Coba kita tes, bisa dihapus nggak? Nah, kalau misalkan saya hapus pemasaran, ada pilihan nggak? Nggak ada, karena tidak ada pilihan belum ada data pemasaran yang inputkan. Ubah, simpan sudah berfungsi, tutup sudah berfungsi. Oke? Jadi itu untuk yang form kelas. Silahkan kalian lanjutkan. Nanti saya buatkan form penilaiannya nanti. Form kelas, form ini gitu yang sudah centang tanggal berapa mengumpulkan, nanti ada reportnya. Ya, silakan dikerjakan. Ini videonya boleh di-focus.